Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Kita bersama-sama yang berada di rumah kita masing-masing. Pada hari Minggu tidak seperti biasanya jika jam 9 kita mulai ibadah di gereja, tetapi biarlah pada minggu ini kita bersama-sama meluangkan waktu kita berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita, dan yang pasti kita bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami mengajak jemaat sekalian untuk bersama-sama datang menghampiri hadirat Tuhan. Matius 11 ayatnya yang ke-28 mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Mungkin di dalam pekerjaan, di dalam pergumulan Bapak Ibu yang berada di rumah, baik itu pergumulan rumah tangga, sekolah dan sebagainya, yang berbeban berat, mari kita menghampiri hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Sebuah pujian yang menguatkan kita. Tuhan mengatakan mari kita datang menghampiri hadirat Tuhan. Sujud di altar. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku
kebosanan, tapi percayalah, Bapa kita, Bapa yang sempurna, Dia Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Dia Allah yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Mari datang ke hadirat Tuhan. Beri waktu untuk menghampiri hadirat Tuhan. Dia Allah yang selalu mendengar setiap seruan doa kita. Dia Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedikit. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur. Kami bersyukur Tuhan, kami masih diberi kesempatan, kami masih diberi nafas kehidupan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama menghampiri hadirat Bapa. Kami menyadari Tuhan, kami adalah anak-Mu yang berdosa. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan, baik yang kami lakukan melalui pikiran kami, melalui perkataan kami, bahkan tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami memberi diri kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan Engkau. Kami rindu Tuhan hadirat-Mu, kami rindu jemaat Engkau Tuhan. Jika pada saat ini jemaat yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh, biarlah Tuhan bilur-bilur-Mu menjamah mereka, menyembuhkan mereka. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah sumber kekuatan, Engkau adalah sumber penghiburan, dan di dalam Engkau ada kesembuhan Bapa. Kami mau memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah hanya nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita pada pagi hari ini. Biarlah ketika firman Tuhan yang ditaburkan, jemaat dapat membuka hati dan pikirannya. Biarlah dapat tertanam di dalam hati dan pikiran, dan dapat diaplikasikan di dalam kehidupan kita lepas hari. Tapi sebelum itu, kita menaikkan sebuah pujian, Indonesia bagi kemuliaan. Suku-suku bangsa
Pagi ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu, memohon ketenangan, memohon kekuatan dari firman-Mu. Firman yang sanggup memberikan ketentraman, yang sanggup memberikan kekuatan pada diri kami, yang sanggup menolong kami untuk mengatasi setiap persoalan yang menimpa hidup kami. Untuk itu pakailah kami semua yang mendengar firman. Berkati melalui sabda-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema pemberitaan firman Tuhan pada hari ini bertekun dalam doa dan penyembahan. Tema bertekun dalam doa dan penyembahan diambil dari 2 Korintus 12 ayat 7 hingga ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk jemaat yang dikasihi Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10, demikian bunyinya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku memegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiap orang memiliki masalah. Entah masalahnya banyak atau sedikit, entah masalahnya berat atau ringan. Yang pasti tiap orang memiliki masalah. Dalam bacaan kita, Rasul Paulus pun memiliki masalah. Masalahnya adalah Rasul Paulus diberi suatu duri di dalam dagingnya, sebagaimana tercatat pada ayat yang ke-7. Para penafsir Alkitab pada umumnya menafsirkan duri di dalam dagingnya dengan penyakit. Dengan demikian, masalah yang menimpa Rasul Paulus adalah penyakit. Rasul Paulus mengalami dan menderita penyakit. Ia tampaknya berbicara tentang penyakit jasmani yang menyebabkan ia tersiksa. Penyakit tersebut juga menyebabkan penderitaan berkala. Entah penyakit apa yang menimpa Rasul Paulus, kita tidak mengetahui secara pasti. Yang pasti bukan terkena virus corona. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat masalah berupa penyakit menghampiri Rasul Paulus, ia 3 kali berseru kepada Tuhan, seperti yang tercatat pada ayat yang ke-8. Bukan sekali saja ia berseru kepada Tuhan, lalu ia berhenti berdoa kepada Tuhan. Rasul Paulus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan agar ia disembuhkan. Dan doa Rasul Paulus lahir dari imannya. Selain itu, ia juga berdoa dengan tekun kepada Tuhan agar penyakitnya lenyap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, doanya yang dipanjatkan dengan tekun hanya berhenti setelah Rasul Paulus mendapatkan kepastian bahwa penyakitnya tidak akan disembuhkan. Doa Rasul Paulus didengar, diperhatikan,
dan dijawab Tuhan. Tetapi tidak seperti yang dikehendaki Rasul Paulus. Setelah 3 kali berdoa, datanglah jawaban dari Tuhan yang menyebabkan Rasul Paulus menundukkan dirinya pada kehendak Allah. Tuhan berkata pada Rasul Paulus, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Sebagaimana tercatat pada ayat yang ke-9. Jawaban doa tidak datang pada saat pertama ataupun kedua kali, tetapi dijawab setelah doa yang ketiga. Sebelum doanya mendapatkan jawaban yang pasti, ia terus-menerus berdoa dengan tekun dan sungguh-sungguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih karena Tuhan yang cukup, yang dilimpahkan kepada Rasul Paulus, yang membuat Rasul Paulus senang dan rela di dalam kelemahan, siksaan dan kesesakan, sebagaimana tercatat pada ayat yang ke-10. Rasul Paulus bisa menerima kenyataan bahwa ia menderita penyakit. Sikap senang dan rela di dalam kelemahan, siksaan dan kesesakanlah yang memungkinkan Rasul Paulus bertekun dalam penyembahan. Meskipun ia sakit, ia tetap menyembah dan mengagungkan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat kita tertimpa masalah, entah berupa apa masalah kita, bertekun dalam doa merupakan hal yang amat baik. Setialah berdoa dan percayalah bahwa doa kita tidak sia-sia. Pada saatnya nanti Allah pasti akan menjawab apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Bukankah segala sesuatu ada waktunya? Berdoalah terus-menerus dengan tekun. Jangan berhenti berdoa. Doa kita hentikan setelah kita mendapatkan kepastian dari Tuhan. Entah doa kita dikabulkan atau ditolak. Tidak semua doa dikabulkan. Juga bila doa kita panjatkan dengan iman dan penuh kesungguhan. Sebab doa bukanlah alat untuk memaksa Tuhan menuruti kemauan kita, melainkan justru adalah ekspresi penyerahan diri kita kepada kedaulatan dan kuasa-Nya. Meskipun Tuhan menerima doa yang lahir dari iman, tetapi Ia tidak selalu akan mengabulkannya. Di tengah merebaknya virus corona, doa seperti sebuah payung. Ia tidak dapat menghentikan hujan, namun ia dapat melindungi kita dari derasnya air hujan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat kita terkena masalah, entah berupa apa masalah kita, bertekun dalam penyembahan merupakan hal yang amat baik. Itu hanya dimungkinkan bila kita senang dan rela di dalam kelemahan, siksaan dan kesesakan. Kasih karena Tuhan yang cukup tidak hanya membuat kita senang dan rela di dalam kelemahan, siksaan dan kesesakan. Kasih karena Tuhan yang cukup juga memungkinkan kita dapat menyembah dan mengagungkan Tuhan dengan tekun. Amin. Terima kasih Kau telah bersabda kepada kami Tuhan. Kau telah menyapa kami dengan sebagian kebenaran firman-Mu, agar kami bertekun dalam doa dan penyembahan, sebagaimana yang diteladankan Rasul Paulus ketika menghadapi masalah yang menimpa hidupnya. Kiranya Engkau juga memampukan kami, jemaat-Mu di tempat ini, saat diri kami berbeban berat, ditimpa masalah yang mendera hidup kami, kami bisa bertekun dalam doa dan dalam penyembahan. Demi nama Yesus, kami menyerahkan seluruh sabda yang telah kami dengar, agar menguatkan diri kami. Amin.
Jemaat yang dikasih Tuhan, pengumuman pada hari ini, ibadah minggu pada 5 April kita lakukan seperti hari ini. Kita ibadah di rumah masing-masing. Kita terus berdoa dan menyembah Tuhan buat bangsa dan negara. Demikian pengumuman hari ini. Inilah doa kami Tuhan, kiranya berkat-Mu yang berlimpah Engkau curahkan buat bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi wabah corona. Tuhan, Engkau mengaruniakan hikmat pada bangsa kami. Engkau memakai orang-orang yang telah Engkau percayai untuk menangani wabah corona. Engkau menolong mereka Tuhan melalui hikmat-Mu, melalui pertolongan-Mu, sehingga pada waktunya wabah ini dapat tertangani dengan baik. Tuhan Yesus, hamba juga berdoa menyerahkan orang-orang yang memanfaatkan situasi yang buruk ini untuk kepentingan, untuk agenda yang kurang berkenan di hadapan-Mu, yang kurang mendatangkan kebaikan untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kiranya Engkau membalikkan, Engkau mengubah menjadi kebaikan semata-mata untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Tuhan, di akhir ibadah ini juga hamba terus mendoakan jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya berkat-Mu yang berlimpah-limpah juga turun ke atas mereka. Kau berkati kehidupan keluarga jemaat-Mu di tempat ini. Kau berkati kehidupan usaha, pekerjaan, studi, bahkan pergumulan yang mereka alami. Hamba juga menyerahkan sehingga Engkau menolong, Engkau memberikan kesempatan kepada mereka yang sedang tertimpa masalah untuk melihat uluran tangan kebaikan, kemurahan, kasih setia-Mu yang senantiasa baru,
yang Kau limpahkan untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Terkhusus buat jemaat-Mu yang sedang sakit, satu persatu hamba serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau memberi kekuatan, Kau memberikan kesembuhan. Hamba juga menyerahkan para keluarga yang Kau percaya untuk merawat mereka yang sakit. Engkau memberi ketabahan, memberikan kekuatan, sehingga dapat menolong keluarga mereka yang sakit. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Doa berkat ini hamba mohonkan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh